Pemirsa, Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 18 Februari 2023 telah mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Konferensi Tingkat Tinggi Uni Afrika ke-36. Dalam pesannya, Presiden Xi mengapresiasi Uni Afrika yang dalam setahun terakhir telah bersatu memimpin negara-negara Afrika untuk secara aktif mengatasi tantangan global, mempercepat pembangunan area perdagangan bebas benua Afrika, dan memainkan peran penting dalam memediasi isu-isu global. Presiden Xi menegaskan bahwa dirinya siap bekerja sama dengan para pemimpin Afrika untuk lebih memperkuat persahabatan, mengkoordinasikan secara erat dalam urusan internasional dan regional, dan mempromosikan pembangunan komunitas Tiongkok Afrika ke tingkat tinggi dengan masa depan bersama. Lantas mengapa Tiongkok menaruh perhatian yang begitu besar pada Afrika? Dan mengapa negara-negara Afrika juga mulai beralih ke Tiongkok daripada Amerika Serikat dan sekutunya? Simak penjelasannya di Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, saat ini dunia kembali menyaksikan adanya zaman perang dingin baru. Zaman di mana negara-negara besar berebut hegemoni dan pengaruh di seluruh kawasan di dunia ini. Apalagi sejak dimulainya perang antara Rusia dan Ukraina, membuat dunia semakin terbelah persis seperti zaman perang dingin dulu pasca Perang Dunia Kedua. Keadaan ini membuat Amerika Serikat dan sekutunya negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk meyakinkan negara-negara di dunia termasuk di benua Afrika untuk lebih memilih Amerika Serikat dan sekutunya sebagai teman sejati. Tujuannya untuk membuat negara-negara Afrika memusuhi Rusia dan Tiongkok. Namun sepertinya upaya Amerika Serikat dan sekutunya itu tidak mendapat respon baik dari negara-negara Afrika. Lantaran benua yang dijuluki sebagai benua hitam oleh Barat itu enggan dikontrol oleh negara-negara penjajah mereka. Mengingat dahulu bangsa Inggris, Belanda, Italia, Belgia, Prancis, dan Jerman pernah menjajah beberapa negara di Afrika untuk dijadikan koloninya. Bangsa Barat itu secara paksa dengan brutal dan sadis merebut tanah negara-negara Afrika ini karena kekayaan alamnya yang besar seperti emas, permata, batu bara, nikel, minyak, gas alam, dan sebagainya. Kekejaman seperti itu hingga hari ini masih membekas dan membuat bangsa Afrika trauma. Makanya, di Mali pernah ada demonstrasi yang menentang kehadiran pasukan Perancis di negaranya. Bahkan di Burkina Faso yang dulu bernama Republik Volta, pemerintah hanya mengusir duta besar Perancis karena dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negerinya. Menariknya, pada kejadian demonstrasi tersebut, nampak beberapa demonstran membawa bendera Rusia di samping bendera negaranya sendiri. Hal ini menunjukkan ada perubahan sikap Afrika untuk memilih sendiri mana negara yang bersahabat dan mana yang tidak. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bagaimana sikap negara-negara Afrika yang kini sudah muak untuk berpihak kepada Barat, lantaran mereka merasa memiliki hak untuk menentukan arah masa depan negara dan bangsanya sendiri. Itulah di antara beberapa sebab yang mendorong beberapa negara Afrika kini lebih memilih Rusia dan Tiongkok. Pertanyaannya adalah, apakah Amerika Serikat menerima kenyataan ini? Tentu saja tidak. Amerika Serikat tentu tidak tinggal diam. Segala upaya dilakukan untuk meyakinkan Afrika. Begitu pula dengan Rusia yang terus meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Afrika. Sebagaimana terlihat saat Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov di bulan Juli tahun lalu, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, 1 bulan setelahnya, sama-sama mengunjungi beberapa negara di Afrika. Kunjungan itu mengisyaratkan seperti perlombaan merebut hati negara-negara Afrika. Namun berbeda dengan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Tiongkok yang baru, Xin Kang, pada awal Januari yang lalu menyelesaikan tur internasional pertamanya ke Afrika. Ia menekankan bahwa Tiongkok tidak melihat benua itu sebagai arena untuk perebutan kekuasaan antara Barat dan Beijing.
Menurutnya, Afrika harus menjadi panggung besar untuk kerjasama internasional, bukan arena persaingan kekuatan besar. Sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam pencapaian Tiongkok selama pemerintahan Xi Jinping bersama negara-negara Afrika, Tiongkok diketahui telah menjadi mitra utama mereka, khususnya dalam membangun infrastruktur negara seperti pelabuhan laut, bandara, kereta api, jalan tol, jalan kereta api, dan membangun bisnis pertambangan serta perdagangan internasional. Ada beberapa alasan Tiongkok begitu menaruh perhatian besar kepada Afrika. Pertama, Afrika telah menjadi wilayah urbanisasi tercepat di dunia dengan migrasi pedesaan pindah ke kota-kota yang bahkan telah melampaui Tiongkok dan India. Karena benua itu menjadi salah satu perbatasan terakhir dari revolusi industri keempat. Kelak pada tahun 2050, dijadwalkan populasi 1,1 miliar orang Afrika akan berlipat ganda dengan 80% dari pertumbuhan. Ini terjadi di kota-kota dan akan membawa jumlah penduduk perkotaan di benua itu hingga lebih dari 1,3 miliar jiwa. Menurut McKinsey, pada tahun 2025, lebih dari 100 kota di Afrika akan berisi lebih dari 1 juta orang. Dengan laju urbanisasi yang sangat cepat ini, tentu saja akan muncul banyak peluang ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, ketika tidak ada negara yang menjawab panggilan Afrika tersebut, maka Tiongkoklah yang segera meresponnya. Meski transisi yang cepat ini menghadirkan tantangan besar dan juga risiko miliaran bahkan triliunan dolar dalam revolusi pembangunan infrastruktur tersebut. Kedua, Dana Moneter Internasional atau IMF baru-baru ini menyatakan bahwa Afrika sebagai wilayah dengan pertumbuhan tercepat kedua di dunia. Banyak yang memperkirakan bahwa Afrika sedang dalam perjalanan untuk menjadi benua dengan perekonomian kuat, karena konsumsi rumah tangga diperkirakan akan terus meningkat. Itu semua terjadi karena sebagian besar inisiatif infrastruktur benua itu didorong oleh perusahaan Tiongkok dan didukung pula oleh pendanaan Tiongkok. Sehingga tidak heran jika Tiongkok juga telah menjadi pemain sentral dalam dorongan urbanisasi di Afrika. Pendiri More Architecture dan penulis banyak karya tentang urbanisasi di Tiongkok dan Afrika, Dan Rojivin berujar, saat ini Anda dapat mengatakan bahwa setiap proyek besar di kota-kota Afrika yang lebih tinggi dari 3 lantai atau jalan yang lebih panjang dari 3 km kemungkinan besar sedang dibangun dan dikerjakan oleh orang-orang Tiongkok. Dan itu bisa terlihat di mana-mana. Ketiga, Afrika memiliki sekitar setengah dari stok mangan dunia, yakni bahan penting untuk produksi baja. Sedangkan Republik Demokratik Kongo sendiri memiliki setengah dari kobalt dunia. Afrika juga memiliki sejumlah besar koltan yang dibutuhkan untuk peralatan elektronik. Setengah dari pasokan karbonatit dunia juga ada di benua tersebut. Itu sebabnya Tiongkok begitu mementingkan Afrika. Tiongkok semakin menguatkan hubungan bisnisnya dengan Afrika, lantaran semua kebutuhan energi Tiongkok yang sangat mendesak untuk mendukung perkembangan sektor industri yang saat ini produk-produknya membanjiri pasar global, semua ada di Afrika. Alasan Tiongkok untuk mencapai keamanan energinya melalui pencarian pasokan di Afrika juga dikarenakan karakter minyak mentah dari Afrika yang sesuai dengan fasilitas penyulingan yang dibangun oleh Tiongkok. Itu karena minyak yang dihasilkan oleh Afrika memiliki kandungan sulfur yang rendah, sehingga sesuai dengan fasilitas penyulingan yang ada di Tiongkok. Dan untuk diketahui, lebih dari sepertiga minyak Tiongkok berasal dari Afrika. Tiongkok juga adalah mitra dagang terbesar Afrika, dengan perdagangan Tiongkok-Afrika mencapai 200 miliar dolar Amerika per tahun. Menurut McKinsey, lebih dari 10.000 perusahaan milik Tiongkok saat ini beroperasi di seluruh Afrika. Sedangkan nilai bisnis Tiongkok di Afrika sejak tahun 2005 berjumlah lebih dari 2 triliun dolar Amerika dengan investasi mencapai 300 miliar dolar Amerika. Oleh karena itu, pemirsa, Tiongkok dalam hubungannya dengan negara-negara Afrika merupakan salah satu poin penting dalam kebijakan perdagangannya.
Hubungan keduanya dijadikan sebagai sarana dengan prioritas tinggi untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui investasi dan perdagangan. Selain itu, pentingnya Afrika dalam hal politik juga telah memperkuat posisi tawar Tiongkok di dunia internasional. Nah pemirsa, demikian Jurnal Barata. Terima kasih sudah menonton. Saya Endro dari Barata Online, City Loving and Living. Sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.